الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله. Jamaah kajian kita masih surat Al-Hadid. Insyaallah pagi ini kita kaji mulai ayat nomor 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanah yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Allah menjelaskan pada ayat nomor 18, sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki maupun perempuan, dan yang meminjamkan hartanya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'af, pastilah dilipat gandakan oleh Allah, lahum bagi mereka, walahum ajrun karim, dan bagi mereka pahala yang mulia. Oleh karena itu yang perlu kita pahami, seringkali kita mendengar sedekah, berbicara sedekah. Kalau yang pada umumnya kita kenal sedekah ini yang biasa kita keluarkan menurut keikhlasan kita, itu sedekah. Yang wajib disebut zakat, yang harus dilakukan bagi orang yang sudah dilebihkan Allah rezekinya. Tapi di dalam surat At-Taubah juga disebut Allah sedekah. Di situ bukan berarti yang kita kenal sedekah secara umum menurut keikhlasan kita itu, tapi juga bisa disebut juga sedekah itu zakat. Makanya berbicara sedekah wajib ya zakat itu sendiri. Yang sunnah itu menurut keikhlasan kita dengan mengeluarkan sesuai menurut kemampuan kita. Tapi kalau yang disebut sedekah wajib atau zakat itu yang harus dikeluarkan sesuai dengan ketetapan hitungan-hitungan yang telah disebutkan oleh Rasulullah, yang umum sekarang ini disebut dengan 2,5%. Kalau zaman Nabi memang tidak ada prosentase. Nabi menyebutkannya rubu'ul usyur. Rubu' itu 1/4, usyur 1/10, berarti 1/40. 1/40 diprosentase menjadi 2,5%. Nah, itu harus sesuai dengan hitungan-hitungannya. Katakan kalau yang dizakati itu 1 M, insya Allah harus keluar 25 juta. Ya, betul Pak ya.
1M 25 juta. Lah kalau 1 triliun berapa? Nah kalau ratusan triliun ya berapa? Kalau sistem zakat ini sudah optimal, insya Allah tidak ada umat Islam terlantar. Karena zakat ini diberikan pada orang kafir, nggak boleh. Ini kadang-kadang nggak diperhatikan, yang penting pokoknya miskin dikasih zakat. Zakat itu diberikan pada umat Islam. Oleh karena itulah di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu, orang mu'alaf masih diberikan zakat. Karena mu'alaf itu orang kafir masuk Islam. Maka dengan pemahaman itu zakat haram diberikan orang kafir. Ini yang seringkali tidak pernah dipahami. Mungkin ada yang bertanya-tanya, dahulu kok dimasukkan untuk kepentingan urusan negara Baitul Mal? Ya, karena saat itu yang diberlakukan adalah syariat Allah dalam kehidupan. Nah sekarang syariat Allah sudah ditinggalkan tapi uangnya masih diambil. Lah ini saenake dhewe ini. Islam mengatur seperti itu demi kesejahteraan umat yang umum, dibesar-besarkan hingga sekarang rahmatan lil alamin. Ini enggak salah karena Allah menurunkan ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus Allah menjadi rahmat untuk seluruh alam, ya. Bukan berarti kalau manusia yang tidak mengikuti Nabi itu tetap dirahmati Allah. Allah tidak pernah merahmati orang yang mengingkari Nabinya. Kita lihat zaman-zaman dahulu yang Allah mengutus Rasul kepada kaumnya, begitu mereka ingkar kepada Rasulnya disiksa Allah. Mulai zaman Nabi Nuh hingga Nabi berikutnya sama. Oleh karena itu siapapun yang mengingkari Nabi Allah tidak akan dirahmati Allah baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun Allah tidak menurunkan siksa dunia. Inilah yang kita kadang-kadang memahami rahmat itu keliru. Oleh karena itu berbicara rahmat Allah, yang dirahmati Allah hanyalah Nabi, dan Nabi membawa rahmat itu. Akhirnya semua manusia yang mentaatinya pasti dirahmati Allah. Dan siapapun yang tidak mentaati Nabi yang diutus Allah tidak akan dirahmati Allah, dan mereka kelak masuk neraka. Karena itu semuanya ketetapan Allah. Sebab orang yang tidak taat pada Nabi Allah disebut orang kafir. Dan orang kafir tidak akan masuk surga. Dan orang kafir itu tidak akan dirahmati Allah. Inilah ketetapan Allah. Cuman kadang-kadang kita manusia berbicara agama tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Agama menurut hak asasi manusia. Lah ini yang susah sekarang ini terjadi. Biarpun sesat dianggap itu sah-sah saja karena itu keyakinannya. Kan manusia punya hak hidup. Nah inilah yang sekarang terjadi, kemelut tidak akan pernah selesai. Karena semuanya pembahasannya menurut saya. Dan memahami ayat-ayat Allah yang keliru, yang sering kali muncul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seolah-olah Nabi
itu tidak pernah keras. Ya memang demikian. Nabi mengajak kembali pada penyembahan kepada Allah. Tapi sekarang tidak demikian. Silakan berkeyakinan menurut keyakinannya masing-masing di dalam agama. Inilah mulai menyebar tidak karu-karuan, akhirnya dianggap semua agama sama saja, tidak ada bedanya Islam dengan yang lain, karena seluruhnya mengajarkan kebaikan, dan kebaikan itu surga. Nah ini keyakinan yang ngawuriyah, keyakinan yang tidak bersumber dari Quran dan hadis. Keyakinan yang benar adalah tauhid. Itulah ayat nomor 19. Meskipun orang itu bersedekah, tapi kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, tidak akan diterima amal sedekahnya. Maka dikuatkan ayat 19, walladzina amanu, dan orang-orang yang amanu beriman billahi kepada Allah, wa rusulihi dan rasul-rasulnya. Hati-hati, kalimat rusulihi ini bentuk jamak. Berarti tidak hanya Nabi Muhammad, seluruh nabi yang diutus Allah harus diimani. Maka kalau kita tidak hati-hati, bisa tertipu oleh orang Yahudi maupun Nasrani. Karena kita kadang-kadang ceroboh kalau ditanya, Pak Muslim, Nabi Muhammad kan Nabi sampeyan. Kita menjawabnya ya. Akhirnya kita dibantai dengan mengatakan, rukun iman kan tidak hanya beriman kepada Nabi Muhammad. Harus iman kepada Nabi sebelumnya. Karena saya orang Yahudi, Nabi saya Nabi Musa, kata mereka. Dan mereka mengatakan saudara saya ini Nasrani, nabinya Nabi Isa. Jika Pak Muslim dan Bu Muslimah tidak beriman kepada Nabi saya, Pak Muslim dan Bu Muslimah menjadi kafir. Loh, kita dikafir-kafir nantinya. Padahal mereka tidak pernah taat kepada Nabi Musa maupun Nabi Isa. Nah itulah kalau kita menjawab iya, pertanyaan mereka kita jawab seperti itu, maka mereka ini nantinya juga akan menjebak kita. Tetapi kalau kita menjawab sesuai dengan yang difirmankan Allah surat Al-A'raf ayat 158, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang Nabi diperintah Allah, qul, katakan Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni Rasulullah ilaikum jami'an, aku adalah utusan Allah untuk kamu semuanya. Maka jika kita ditanya oleh orang Yahudi Nasrani, kita bisa menjawab, Pak Muslim dan Bu Muslimah, apakah Nabi Muhammad Nabi sampeyan? Kita jawab bukan. Pasti dia marah. Yang bertanya pasti marah. Gimana sih Bapak Muslim dan Bu Muslimah tidak mengakui nabinya? Saya saja orang Yahudi. Saudara saya ini Nasrani masih mengakui Nabi Muhammad. Nah, hati-hati. Kalau itu semuanya yang diucapkan, kita bisa membantai mereka. Bapak Yahudi, Bapak Nasrani, Anda manusia bukan? Oh iya, saya manusia. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, Nabi Muhammad itu nabinya Allah. Diutus Allah untuk seluruh manusia.
Karena saya juga sama dengan Bapak manusia, saya ikut Nabi Muhammad. Itulah Allah mengatakan Muslim. Kalau sampean manusia tidak mau ikut Nabi Muhammad, hanya mengakui saja keberadaan Nabi Muhammad, berarti Bapak ini kafir menurut Allah. Sebab kalau sekarang menjawab menurut saya, sampean digowo polisi. Karena agama bukan menurut saya. Tapi kita posisinya menang karena kita bersumberkan Al-Quran. Itulah yang Allah di akhir ayat 158 surat Al-A'raf. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah dia Muhammad. Pasti kamu mendapat petunjuk. Jangankan orang yang non-muslim. Orang Islam saja kalau tidak mau mengikuti Nabi Muhammad tidak mendapat petunjuk. Itulah yang sekarang kemelut terjadi. Ahmadiyah mengakui Nabi setelah Nabi Muhammad. Dengan punya kitab sendiri. Berarti mereka tidak dapat petunjuk dari Allah meskipun mengaku dirinya Islam. Tapi kadang-kadang kalau kita ngomong demikian, ada yang membantah, Bapak tidak boleh menghakimi sendiri. Loh, ini ayatnya sudah jelas. Kita tidak menghakimi, ini berdasarkan ayat Allah. Karena ayat Allah tidak ada yang salah. Itulah yang disebutkan ulaika humus siddiqun. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengikuti Rasul yang diutus Allah, dalam hal ini Nabi Muhammad, mereka itulah yang benar-benar beragama yang diridhoi Allah. Dan juga disebut wasyuhada. Pengertiannya betul-betul akan menjadi saksi atas seluruh manusia. Nabi menjadi saksi atas kita dan kita yang mengikuti Nabi juga akan menjadi saksi untuk seluruh manusia. Memang kata syuhada bisa disebutkan orang yang mati syahid kalau banyak jumlahnya syuhada. Tapi di sini syuhada dalam pengertian orang yang mentaati Allah dan Rasul, dalam hal ini berpegang teguh pada agama Islam. Semuanya itu akan menjadi syuhada alan nas. Saksi atas manusia yang mereka tidak muslim. Mereka tidak mengikuti agama Allah dan Rasul Allah. Dan mereka itulah yang pantas mendapatkan lahum ajruhum wa nuruhum. Mereka mendapatkan pahala mereka dan cahaya mereka telah di akhirat. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafaru, ingat kafaru ini lain dengan kafirun. Kalau kafaru itu bentuk fi'il, kata kerja. Kalau kafirun itu bentuk isim. Kalau kafirun pasti kafaru. Kalau kafaru bisa jadi mereka yang sudah mengaku beragama Islam tapi masih kafaru. Lebih-lebih kadzdzabu bi ayatina, sudah mengingkari, mengkufuri dan mendustakan ayat-ayat kami. Dalam hal ini ayat kami yang dimaksud ayat Qur'aniyah. Berulang kali saya sampaikan berbicara ayat Allah ada dua. Ayat kauniyah yaitu ciptaan Allah. Dalam hal ini orang kafir lebih getol meneliti ciptaan Allah, akhirnya menjadi satu teori keilmuan. Seperti penyelidikan tentang gunung, nanti akan keluar istilah vulkanologi, ilmu tentang gunung.
Nah, semuanya ini dari faktor keilmuan-keilmuan yang diteorikan manusia. Tetapi manusia itu tidak mau tunduk patuh pada ayat Qur'aniyah, besok tetap di neraka. Meskipun sudah mempunyai gelar titel pangkat keilmuan yang tinggi. Umumnya disebut dengan profesor doktor. Kalau dalam bidang Islam, seorang muslim kadang-kadang profesor doktor kiai haji. Tapi kalau semuanya itu tidak untuk menegakkan Allah, justru merekayasa agama Allah, hati-hati. Karena orang itu termasuk masih bangga dengan ilmunya, padahal semakin berilmu seseorang itu harusnya semakin tauhid. Itulah yang diterima Allah. Maka berbicara ilmu ada dua, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Yang umum terkait dengan manusia itu mati, kata Nabi, semuanya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang dipahami kebanyakan ilmu yang bermanfaat hanyalah ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan dunia untuk urusan kemanusiaan. Ya, kalau kita lihat di sekitar kita yang ada di dalam masjid ini semuanya, awalnya yang menciptakan adalah orang kafir. Baik itu yang disebut lampu, pengeras suara, kipas angin, sampai ada istilah pemancar yang bisa disebarkan oleh pemancar radio itu ke seluruh daerah suara yang ada di masjid ini. Ini semuanya temuan-temuan orang-orang kafir. Apakah ini tidak bermanfaat? Ya, bermanfaat dalam kehidupan manusia. Tapi kalau yang menemukan ilmu itu tetap dalam kekafirannya, besok di neraka. Karena tidak ada orang kafir itu dirahmati Allah. Tidak ada orang kafir itu mendapatkan rahmat Allah. Tidak ada orang kafir itu masuk surga. Semua orang kafir itu masuk neraka. Fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Siapa yang dikatakan kafir? Orang yang tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, orang yang tidak mau mengikuti Quran, orang tidak mau mengikuti Islam. Itu jelas-jelas kafir. Kalau ada orang mengaku Islam tidak mau mengikuti Nabi Muhammad dan Quran juga tetap disebut kafir. Karena antara Quran, Nabi Muhammad, Islam ini satu paket. Satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Yang lalu sudah pernah saya gambarkan, ibarat kita ini tujuan bepergian kita surga, maka kita butuh kendaraan. Kendaraan disiapkan Allah, Islam. Kendaraan oke, bagus, semuanya baik, tidak ada yang cacat. Kalau tidak ada sopirnya juga tidak bisa jalan. Allah tunjuk sopir, yaitu Nabi Muhammad. Kendaraan dengan sopir bisa jalan, tapi kalau tidak dipasang lemnya, orang nggak tahu kalau kendaraan ini kemana tujuannya. Supaya diketahui orang banyak tujuannya surga, dipasanglah lem, yaitu Sirotol Mustaqim. Tapi umumnya kita memahami Sirotol Mustaqim, titian serambut dibelah 7. Apakah itu salah? Tidak.
Cuman yang dilupakan banyak umat Islam siratal mustaqim dunia. Maka siratal mustaqim dunia itu sesungguhnya adalah Al-Quran. Itulah surat paling populer di negeri kita ini. Setiap ada orang mati dibacakannya surat Yasin. Tapi yang hidup leha-leha melupakan Yasin. Hanya dibaca tok, nggak pernah dipahami. Padahal Allah sudah sumpah dengan Al-Quran. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad termasuk golongan utusan-utusan Allah. Dengan keterangan ini ada kata-kata di situ ala siratim mustaqim. Lah ini. Setiap rasul diutus Allah pastilah berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Dalam hal ini Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang disebut Al-Quran. Maka Al-Quran itu merupakan siratal mustaqim dunia. Jika kita lihat kendaraan Islam, sopirnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lennya siratal mustaqim, kita naik kendaraan itu dengan duduk manis. Maka kita sampai surga. Pengertian duduk manis ini kita harus sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Jangan mengatur sopir. Kita naik kendaraan yang sudah bagus, sopirnya bagus, tujuan kendaraan surga, kita naik kendaraan itu ngeyel, sopir diatur. Pak sopir belok kanan, Pak sopir belok kiri, kata sopirnya turun kamu. Kamu naik kendaraan tidak ikut bayar, in ajriya ila Allah. Bayaranku itu Allah yang bayar. Kamu hanya naik duduk manis sampai surga. Pengertian duduk manis tadi sami'na wa ata'na. Jangan seperti orang Yahudi, sami'na wa asoina. Tapi Yahudi modern sekarang sami'na wa tafakkarna. Kami mendengar, tapi kami pikir dulu, cocok kami ambil, nggak cocok dibuang. Supaya terjadi campur aduk antara hak dengan yang batil. Inilah tujuan mereka, memang menghancurkan agama Allah. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka berkehendak ingin memadamkan agama Allah. Inilah kita tertipu terus. Anehnya kita katakan mereka itu lebih baik dari kita dalam kehidupan ini. Hati-hati. Kalau kita tinggalkan siratal mustaqim dunia, kita tidak akan bisa sampai surga. Karena konsep untuk kebahagiaan kita dunia akhirat adalah Al-Quran. Kalau kita peringati nuzulul Quran, tapi kita tendang Al-Quran dalam kehidupan, itu termasuk kadzabu bi ayatina, melecehkan ayat-ayat kami. Hati-hati. Allah tidak akan ridho siapapun yang melecehkan ayatnya. Jangankan mereka orang kafir. Seandainya ada orang Islam yang sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, bahkan hajinya tidak sekali seumur hidup, setiap tahun haji, kalau dihitung bisa terjadi sampai 18 kali umpamanya, tapi masih dianggap Allah melecehkan ayat-ayatnya. Ayat-ayat dalam hal ini Quran, jangankan 30 juz. Satu ayat saja diingkari dan dilecehkannya, Allah nggak ridho.
bagi mereka pasti sesuai dengan ketetapan Allah. Ayat 19, ulaika ashabul jahim, mereka itulah kelak sebagai penghuni neraka disebabkan melecehkan ayat-ayat Allah. Hati-hati. Justru sekarang seruan pimpinan kita, jangan bawa-bawa Quran dalam kehidupan dunia. Jangan bawa-bawa Quran dalam kehidupan kemanusiaan. Karena kita hidup tidak di satu agama. Kita hidup di era majemuk, banyak agama. Padahal Nabi tidak pernah kompromi dahulu waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dihadapi sudah masyarakat majemuk. Tapi Nabi tetap memberlakukan dalam kehidupannya Al-Quran sebagai dasar kehidupan. Silakan kamu ikut kalau kamu mau, kalau tidak jangan memerangi. Itulah yang diadakan perjanjian Piagam Madinah. Bukan kompromi, Nabi mengadakan perjanjian. Tapi sekarang ini seringkali dipahami dialog kompromi. Lah ini keliru. Nabi mengadakan perjanjian dengan orang-orang kafir. Dan orang kafir tidak bisa diajak musyawarah. Sekarang ini kita musyawarah dengan orang kafir. Itulah kekeliruan kita. Dianggapnya wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri. Ayat ini dipakai pembenaran tentang faham demokrasi. Lah ini kekeliruan di antara kita memahami ayat Allah. Musyawarah itu hanya kepada orang muslim. Tidak dibenarkan kalau kita musyawarah dengan orang kafir, apapun bentuk kekafirannya. Karena semua yang tidak mengikuti Nabi Muhammad dan Quran disebut Allah kafir. Baik mereka sudah mengakui beragama, baik mereka yang menyembah berhala, beranggapan Allah beranak dan seterusnya, apapun yang disembah selain Allah, mereka itu disebut Allah kafir. Itulah yang masih berlaku meskipun surat ini diturunkan di Mekah. Qul ya ayyuhal kafirun. Tetap Allah perintahkan Nabi Muhammad memanggil hai orang-orang kafir. Tapi kata ilmuwan mempelajari ayat ini, yang dimaksud orang kafir pada surat Al-Kafirun itu hanya orang Mekah. Hati-hati. Tapi untuk menyamakan semua agama dengan dasar lakum dinukum waliyadin, dibawa ke Indonesia ayat terakhir. Ayat pertama khusus Mekah. Apa ada ceritanya seperti itu? Hati-hati. Inilah ketipu dengan dasar-dasar akal pikiran manusia berbicara agama. Agama dasarnya bukan akal. Justru kata Allah, orang yang berakallah harus tunduk pada agama. Jika orang berakal tidak tunduk pada agama, kata Imam Ali, seperti orang yang tidak punya akal. Itulah Ali berkata, ada yang mengatakan hadis silakan, tapi ini hebat dan benar. Ad-dinu aklun, yang sering diterjemahkan Indonesia, agama itu akal. Hati-hati. Padahal pengertiannya sudah dijelaskan oleh lanjutan perkataan itu. La dina liman la aklalahu. Tidak berkewajiban agama orang yang tidak punya akal. Orang yang tidak punya akal orang gila. Maka pengertiannya ad-dinu aklun itu sesungguhnya ad-dinu liman lahu aklun. Agama itu bagi orang yang berakal. Jika orang berakal tidak mengikuti agama Allah, sama dengan tidak berakal. Orang yang tidak berakal orang gila.
Nah, ini yang harus diluruskan pemahamannya. Sebab kadang-kadang kita pahami dari terjemahannya, agama itu akal. Wah, akhirnya peran akal dominan di dalam beragama. Apalagi disitir ayat Allah, afala ta'qilun. Tidakkah kamu menggunakan akalmu? Nah, ini keliru. Padahal afala ta'qilun itu kalau ada orang berakal tidak tunduk patuh pada ayat Allah, itulah baru Allah katakan afala ta'qilun. Jadi orang yang punya akal harus tunduk patuh pada ayat Allah. Itulah benar-benar mereka akan dirahmati Allah. Dengan keterangan ini para jemaah janganlah sampai kita diputarbalikkan oleh orang-orang kafir. Yang sekarang ini banyak orang kafir belajar agama Al-Quran dan belajar hadis, tapi tidak untuk dijalankan dalam kehidupan. Sebagaimana Snoek Oorgroener van der Plas sekarang lebih hebat dari Snoek Oorgroener dan van der Plas. Dan semuanya orientalis itu tujuannya satu, membaurkan agama Allah. Itulah cara mereka merusak agama Allah. Iltibasul haq wal batil. Padahal itu larangan Allah, surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haq bil batil. Jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Yang hak agama Allah selain agama Allah batil. Jika sifat-sifat orang yang sudah mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, pasti sifat lain yang menonjol menyembunyikan yang hak. Wataktumul haqqa. Kamu pasti akan menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Itulah yang sering saya ditanya, kenapa Ustadz orang Islam tidak ditolong Allah? Karena orang Islam masih banyak menyembunyikan kebenaran. Apa itu? Tidak pernah mengatakan sebagaimana firman Allah surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima agama itu, dan di akhirat tergolong orang yang rugi. Ayat ini jarang disampaikan, bahkan mungkin ada yang sengaja ayat ini tidak disampaikan, sebab dianggapnya ayat ini nanti bisa memecah belah kesatuan dan persatuan. Hati-hati. Kalau menyembunyikan kebenaran, pastilah orang itu diancam Allah neraka, meskipun juga sudah sholat, sudah zakat, sudah haji, sudah puasa, sudah beragama Islam, tapi masih menyembunyikan kebenaran. Allah nggak ridho. Inilah yang harus kita pahami untuk menguatkan tauhid kita. Kita harus kembali pada Allah dan Rasul, kemudian kita ikuti apa yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasul. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Dalam ayat yang kita kaji, ulaika humus siddiqun wasyuhada. Nah, ini yang perlu kita harus pahami. Jangan sampai keyakinan kita dipalingkan oleh orang-orang kafir. Itulah maunya mereka, supaya kita mengakui semua agama ini sama saja, tidak ada bedanya Islam dengan yang lain. Kalau itu cara kita hidup di dunia, maka kita diancam Allah orang yang musyrik. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan keterangan dua ayat ini, kita menjadi sadar sebagai seorang muslim, dan Islam itu sesungguhnya tidak hanya amal ibadah yang dinilai. Yang pertama kali dinilai Allah iman tauhid. Kalau seseorang sudah dianggap Allah tidak tauhid, maka seluruh amal ibadahnya ditolak. Itulah yang diancam pertama kalinya adalah Nabi Muhammad SAW. La in asyrokta, jika kamu musyrik Muhammad,
la yahbatanna amaluka, dan sungguh seluruh amalanmu hapus. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu benar-benar menjadi orang yang rugi. Surat Az-Zumar ayat nomor 65. Ancaman kepada Nabi. Tapi Nabi takut diancam Allah. Lah kita umat Islam ini tidak pernah takut diancam Allah masalahnya. Mudah-mudahan sekali lagi dengan keterangan ini kita tidak dipalingkan oleh orang-orang kafir keyakinan kita, dan kita tetap mempertahankan ketauhidan kita. Itulah hamba-hamba Allah yang dirahmatinya baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Aku lupa lihada wastaghfirullah li walakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu sampaikan, saya berikan waktu, monggo. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya Ustaz. Sekarang itu rame-rame. Jangan terlalu dekat nanti membengong. Oh, ya. Rame-rame di gang itu, di kampung-kampung itu ngadakan maulid Ustaz. Memang ya ada dalilnya Ustaz. Kalau peringatan maulid di dalam Quran dan hadis nggak ada dasarnya. Justru dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 Allah perintahkan mengikuti Nabi. Itulah Nabi diperintah Allah. Surat Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah. Kalau jenengan survei sak donya tidak ada orang yang tidak cinta Allah. Nek gak percaya sampean buktekno dhewe. Bapak cinta Allah apa tidak? Oh, cinta. Bapak Islam bukan. Nah, semuanya ngomong cinta Allah. Tapi Allah perintahkan Nabi Muhammad, fattabi'uni. Kalau kamu cinta Allah, ikutilah aku. Tibkumullah. Allah pasti mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti Allah mengampuni dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ali Imran ayat 31. Tapi kenyataannya yang dibesar-besarkan bukan mengikuti Nabi, memperingati Nabi. Padahal itu kalau bicara budaya termasuk budaya. Islam bukan budaya. Islam itu hidayah. Tapi sekarang kenyataannya semua pimpinan kita membesarkan budaya. Bahkan dakwah pun tidak mau dengan Quran, dakwah dengan budaya. Cuman diganti bahasa dengan kultur. Padahal kita tidak pernah membuka kamus bahasa Inggris, culture itu apa artinya. Silakan buka Advanced Dictionary atau Web's Dictionary. Culture in English itu punya 5 arti. Yang umum artinya budaya ya. Tapi ada satu arti yang membahayakan umat Islam, the growth of bacteria, pertumbuhan bakteri. Makanya dalam rangka membunuh Islam, budayalah yang dibesar-besarkan. Supaya generasi muda Islam nggak ada yang ngaji, menyanyi terus. Lebih-lebih sekarang ada istilah menyanyi ibadah. Wah, kalau menyanyi ibadah besok nomor 1 masuk surga Oma Irama. Nah ini kan sudah dibesar-besarkan ada menyanyi ibadah. Karena apa? Lagu-lagu Islami. Hati-hati, tidak pernah ada menyanyi ibadah. Menyanyi ya menyanyi. Sekarang ditambah lagi ada lagi tertawa ibadah. Karena ngajinya pelawaan toh. Ditambahi musik. Jadi sekarang kalau ustadz ngaji ceramah umum tidak bawa grup musik gak payu. Kenapa saya katakan demikian? Malam minggu yang lalu itu di tempat saya dihadirkan itu
Dan itu digemari umat Islam sekarang ini, katanya dakwah bil budaya tadi. Hati-hati, dakwah itu dengan Quran. Quran tidak pernah memerintahkan untuk memperingati. Nah, berbicara boleh apa tidak boleh? Nah, ini gegeran nanti. Ada yang mengatakan boleh, tapi konsekuensinya harus mengikuti. Kalau hanya memperingati dianggap ibadah, ini bahaya. Itulah yang disebut, ada yang menyebutkan dengan bid'ah. Tapi kalau dikatakan seperti itu bid'ah, marah-marah. Lah ini nggak mau ngaji. Padahal kalau kita hanya memperingati setiap tahun, tapi kita tidak pernah mengikuti Nabi, hati-hati, diancam Allah kadzabu, mendustakan Rasul. Nah, ini yang perlu. Besok penilaian kita bukan sekarang. Insya Allah demikian Bapak. Makanya setiap saya diundang maulid, biasanya sekali tok diundang, habis itu nggak diundang lagi saya. Ya nggak paten. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja karena waktu sudah tinggal berapa menit. Yang saya tanyakan di sini, apakah benar manusia kalau sudah mati ditampung di padang Basrah untuk menunggu dunia kiamat besar? Alasannya di sini, ini saya pernah baca, apakah benar apakah tidak, cuma saya harus bertanya sama Ustaz, lebih tahu daripada saya. Alasannya di situ, menunggu seluruh manusia yang sudah pada waktu itu selesai dunia blender oleh Allah, sudah hancur seperti tepung, tinggal bikin seperti kue. Untuk menunggu kiamatnya besar itu, maka seluruh tubuh-tubuh kita ini tadi menjadi tanah, dikembalikan utuh seperti manusia biasa, dan rohnya masing-masing dimasukkan ke tubuh manusia terbentuk tadi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan. Jadi yang dimaksudkan apakah orang yang mati itu besok bisa bangkit kembali? Intinya hanya itu. Ya. Kan intinya hanya itu loh Pak. Jadi manusia mati jadi tanah dan besok dibangkitkan Allah. Itulah yang memang susah dipercaya oleh orang kafir. Orang kafir dahulu yang berhadapan dengan Nabi tidak pernah percaya itu. Karena apa? Menggunakan akal. Jadi manusia kalau menggunakan akal pasti tidak akan percaya agama. Nah sekarang orang Islam sudah beragama Islam tapi akal masih dominan, makanya banyak penyimpangan. Sesungguhnya agama itu diawali dari keimanan, percaya ataupun tidak. Itulah orang kafir Mekah tidak percaya gara-gara Nabi yang membicarakan tentang itu. Akhirnya Nabi yang didemo, kalau bahasa sekarang, dibawakan tulang belulang yang hancur. Muhammad, kalau memang orang mati bisa bangkit kembali, ini loh aku bawakan tulang belulang yang hancur. Mayyuhil idzama wa hiya ramim. Loh kita ini kadang-kadang yasinan tapi tidak pernah paham yasin. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang hancur Muhammad? Kalau bisa silakan bangkitkan. Kalau tidak bisa minta Tuhanmu. Aku saksikan dengan mata kepala. Kalau dengan bukti otentik aku lihat orang mati, tulang belulang yang hancur bisa hidup kembali, aku percaya Muhammad dan tugasmu ringan. Nanti semua yang mendakwakan agama itu aku. Itulah orang kafir dahulu begitu Pak. Lebih keras lagi terhadap Nabi.
Kenapa demikian tidak dikabulkan Allah? Seandainya Nabi mohon, ya Allah bangkitkanlah tulang ini supaya orang kafir ini percaya, ya Allah. Enggak akan dibangkitkan. Karena sudah dilakukan eksperimen itu oleh Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim menanyakan, arini kaifatuhil mauta ya Allah. Tunjukkanlah kepadaku ya Allah bagaimana kamu menghidupkan orang mati ya Allah. Karena seluruh kaumku ini tidak percaya, lebih-lebih bapakku juga ya Allah nggak percaya. Ini jangan-jangan mereka itu benar ya Allah. Akhirnya Allah menegur Nabi Ibrahim, afalam tu'min. Apakah kamu tidak beriman Ibrahim? Bala, iya ya Allah saya iman. Walakin liyatma'inna qalbi, supaya hatiku tentram, tidak terpengaruh oleh orang-orang yang berkata seperti itu ya Allah. Fakhud arba'atan minat toir, ambillah 4 ekor burung. Nah nggak usah gegeran masalah burungnya, sebab kadang-kadang ada seorang ustadz menyebutkannya burung cecak rowo, nanti ustadz lain menyebutkan burung bio gegeran. Oh tak benar ustadz, yang benar cecak rowo karena percaya dengan ustadz pertamanya. Nah dan seterusnya, bukan itu yang dimaksud, cuman 4-nya betul. Kalau ada ustadz menerangkan Nabi Ibrahim mengambil 5 burung, ya salah. Arba'ah itu 4 dan disuruh menyembelih kemudian dicincang. Tapi hati-hati, dalam Quran terjemahan Debak yang lama itu ada yang diterjemahkan dijinakkan. Hati-hati, beda loh ya. Kalau dijinakkan berarti Nabi Ibrahim adu merpati yang dilepas dari kandangnya bisa pulang sendiri lah. Ini dijinakkan. Dicincang. Dicincang pengertiannya seperti kita membuat pentol bakso atau kita membuat perkedel. Akhirnya disatukan 4 burung tadi, 1 kepal diletakkan di atas bukit dalam 4 penjuru, arah barat, timur, utara, selatan. Lalu Nabi Ibrahim disuruh memanggil, keluarlah burung itu. Berarti eksperimen ini cukup sekali. Itulah mukjizat Nabi Ibrahim. Dan tinggal kita percaya surat Al-Baqarah ayat 260 itu, atau kita tidak percaya. Makanya Nabi Muhammad tidak dibolehkan Allah menjawab seperti apa yang dengan pikirannya. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad, yang menghidupkan tulang-tulang yang mati, yang berserakan, yang sudah menjadi tanah itu adalah yang menciptakan pertama kalinya, yaitu Allah. Dalam surat Idza Syamsu Kuwirat dijelaskan ayat 7 insyaallah. Wa idzan nufusu zuwijat, apabila roh-roh itu dikembalikan lagi oleh Allah pada tubuhnya. Dan Allah tidak pernah ngawur. Tidak mungkin terjadi rohnya Barack Obama keliru dengan Andi Malarangeng, itu tidak mungkin. George Bush keliru dengan Saddam Hussein, tidak mungkin. Semuanya roh kita kembali aslinya. Insya Allah demikian. Jadi semuanya di kuburan tinggal menunggu kebangkitan, Pak. Sekarang tidak ada yang di neraka. Pernah ada seorang cerita pada saya, Ustaz, saya disuruh guru saya mengamalkan puasa 3 hari. Kemudian disuruh wirid membaca ini. Dan akhirnya saya bisa melihat orang yang disiksa di neraka. Oh, hebat gurumu. Melakukan itu. Sudah Ustaz, betul. Terus kamu lihat, oh iya Ustaz, hebat sekali. Padahal itu sinetronnya jin. Hati-hati. Jin pinter main sinetron untuk mengelabui manusia. Semua nabi yang pertama Adam, pertama kali yang meninggal anak Adam,
itu sekarang masih di kuburan. Belum dibangkitkan Allah. Karena kuburan itu alam penantian. Jadi orang yang di kuburan itu sesungguhnya hidup, bukan mati. Tapi hidup dalam penantian. Menunggu kiamat. Kalau suaminya mati, menunggu istrinya mati. Makanya dahulu ada nyanyian menanti di bawah pohon Kamboja. Itu benar. Orang yang di bawah pohon Kamboja menanti. Orang yang menanti kadang-kadang gelisah. Itulah gambaran siksa kubur. Ada orang yang menanti malah senang. Itulah nikmat kubur. Tapi sekarang ceroboh. Sudah profesor doktor mengatakan siksa kubur tidak ada. Mungkin pernah mati dan tidak disiksa hidup kembali. Akhirnya mengatakan ternyata siksa kubur tidak ada. Mungkin juga dapat SMS temannya yang mati. Nah inilah ngomong ceroboh, berdasarkan akar akan ngawur. Sebab sering saya ditanya, Ustadz, kalau orang mati disiksa oleh Allah, bagaimana kalau orang itu matinya dimakan ikan? Mosok perut ikan dipukuli loh, ini loh gobloknya nggak mari-mari. Yang bisa merasakan siksa itu roh. Dan roh nggak pernah mati. Makanya orang mati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kembali pada Allah roh. Jasad kembali pada tanah. Surat Toha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ruh yang jahat disimpan Allah, ruh yang baik disimpan Allah. Tidak ada ruh gentayangan. Tapi kita masih percaya ada ruh gentayangan. Nah kalau roh itu gentayangan kan enak, waktunya disiksa jalan-jalan ke mall. Hati-hati, tidak ada roh gentayangan itu. Siapa yang gentayangan? Jin. Mengganggu manusia. Insya Allah demikian Bapak. Mudah-mudahan kita yakin apa yang disampaikan Islam itu sudah benar. Setiap kita mendengar berita duka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang kembali pada Allah roh, jasad kembali pada tanah dan bisa campur tanah. Tapi masanya nanti dibangkitkan Allah, roh dikembalikan. Wa idzan nufusu zuwijat. Apabila roh-roh dipertemukan lagi dengan jasad, itulah saat kebangkitan setelah mati dan manusia berhadapan dengan Allah. Yaqumun nas li rabbil alamin. Saat itulah yang kafir ndingklu khusyuk di akhirat. Khusyuk di akhirat tidak ada artinya. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Yang khusyuk di dunia, wujuhu yawma idzin na'imah. Makanya kalau ada orang namanya Naim cemberut nggak cocok. Naim itu harus ceria. Namanya siapa Naim tapi besengut, keliru. Naim itu orang yang diberi Allah nikmat. Perempuan Naimah. Umumnya nama demikian. Itulah wajah-wajah yang di dunia khusyuk, di akhirat Naimah. Yang di dunia kafir, besok di akhirat khosyi'ah, menundukkan malu. Karena tidak pernah melakukan perintah Allah. Mudah-mudahan kita tergolong wajah-wajah yang Naimah. Oke, terakhir ya, monggo. Apa ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang azab kubur? Ya kalau azab kubur tentang ayat tidak ada Pak. Tapi Nabi mengajarkan. Setelah sholat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Dan Nabi mengajarkan setiap sholat kita usahakan berdoa seperti itu. Dan Nabi mengatakan azab kubur itu kebanyakan dilakukan orang yang disebabkan kencing.
Ya, silakan percaya apa yang dikatakan Nabi maupun tidak. Kalau kembali pada sekarang menurut keyakinan masing-masing, ya itulah seperti tadi. Insya Allah demikian. Jadi Quran memang tidak disebutkan, tapi Nabi menyebutkan. Dalam pengertiannya, Nabi perintahkan kita berlindung dari siksa neraka dan siksa kubur. Insya Allah demikian. Dan kita wajib taat pada Allah dan Rasulnya. Lebih-lebih urusan ghaib. Tidak bisa peran akal dibesar-besarkan. Kita harus sami'na wa ata'na. Nah, kalau nggak percaya ya mati dulu. Nanti SMS kita. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi Allah kekuatan iman tauhid. Dan kita digolongkan hamba-hambanya yang benar-benar mendapatkan rahmatnya dunia maupun akhirat. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.